Halo semuanya, balik lagi sama gue Owen di FPL 62. Hari ini gue bakal membahas mengenai urutan pemain siapa aja yang bisa kita kaptenin di matchday kedua Euro 2020 Fantasy Football. Jadi jangan kemana-mana, nonton terus video sampai habis, dan buat yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu. Tapi sebelumnya gue mau kenalin lu semua sama satu game fantasy, yaitu MPL Fantasy, sebuah game fantasy yang pastinya seru banget dan menantang lu buat nyusun strategi dan juga menggunakan analisa dalam membuat tim fantasy lu. Kalian bisa langsung download aja MPL Fantasy ini melalui browser kalian, ketik aja id.mpl.live/fantasy dan tinggal langsung install aja aplikasinya. Dan menurut gue sendiri ada beberapa alasan kenapa MPL Fantasy ini seru banget. Yang pertama, di MPL Fantasy ini lu bisa mainin game fantasy dari berbagai liga di seluruh dunia. Jadi nggak cuma liga-liga besar atau liga Inggris, tapi bahkan sampai ada liga di Asia atau liga di Amerika. Dan juga lu bisa ikutin yang lagi seru banget, yaitu Euro 2020. Dan yang kedua, hadiah MPL Fantasy ini bisa langsung lu tarik setelah pertandingannya selesai. Jadi nggak perlu nunggu satu season buat nunggu dapetin hadiahnya, tapi selesai pertandingan itu langsung bisa ambil hadiah lu. Dan yang terakhir, nonton bola pastinya bakal jadi lebih seru karena lu nggak cuma kayak nonton, tapi juga bisa main dan juga ngumpulin poin-poin MPL Fantasy. Nah, nggak cuma di situ aja, hadiah MPL Fantasy ini berupa berlian kemenangan, di mana berlian kemenangan ini bisa lu tarik menjadi saldo GoPay dan juga saldo link aja. Dan sekarang untuk berlian kemenangan ini, satu berlian kemenangan ini senilai dengan 200 saldo GoPay atau saldo link aja yang langsung lu bisa tarik dan bisa lu pakai untuk beli jersey bola, beli sepatu bola, atau bahkan beli kuota, terserah lu mau beli apa aja. Dan karena seperti yang kita tahu semua, Euro 2020 ini udah mulai, dan nanti di 19 Juni bakal ada super big match yang seru banget antara Portugal melawan Jerman. Jadi menurut gue ini pastinya match yang seru banget dan lu harus mainin game ini di MPL Fantasy. Dan pastinya nonton Euro 2020 bakal makin seru lagi kalau lu udah susun tim fantasy lu di kontes Euphoria Eropa di MPL Fantasy. Kontes ini merupakan kontes spesial untuk Euro 2020, di mana ada yang kontesnya ini berbiaya masuk gratis ya guys. Jadi kita nggak perlu bayar diamondnya untuk masuk kontes ini, tapi ada yang gratis. Jadi langsung aja susun tim fantasy terbaik lu di kontes Euphoria Eropa ini, dan lu bisa menangin yang kayak gue udah bilang tadi, lu bisa menangin berlian kemenangan yang bisa lu tarik menjadi saldo GoPay dan juga link aja. Jadi untuk mainin MPL Fantasy ini langsung aja ke browser kalian, ketik id.mpl.live/fantasy. Dan jangan lupa juga kalau mau kalian dapetin berlian bonus, 20 berlian bonus, kalian bisa masukin kode referral dari gue yang udah gue tulis di description box di bawah, oke? Jadi langsung aja kita masuk ke pembahasan Euro 2020 Fantasy Football kali ini. Oke, jadi Euro sendiri udah di matchday kedua, dan seperti yang kalian tahu, kemarin itu di matchday pertama banyak banget drama mengenai pemilihan kapten. Karena seperti yang kita tahu di Euro 2020 Fantasy Football ini kan setiap harinya, di setiap matchday itu kita bisa ganti kapten. Kayak misalnya 16 Juni kaptennya satu, ntar kita ganti lagi kapten kita ke 17 Juni, dan seterusnya ya. Jadi banyak banget perdebatan apakah kita antara harus stick sama kapten kita atau kita harus twist atau kita pindahin kapten kita ke pemain lainnya. Jadi di sini untuk matchday kedua sendiri gue akan bahas gimana caranya kita menentukan bagaimana harus memilih kapten. Apakah kita harus stick atau kita harus pindahin ke pemain-pemain lain, dan juga pemain mana saja dan pertandingan apa saja yang layak untuk kita targetin untuk pemilihan kapten kita. Nah, di sini sendiri udah gue buat pertandingan matchday kedua untuk Euro sendiri, di mana 16 Juni kemarin ini, walaupun pasti videonya akan telat tayang ya. Jadi di 16 Juni transfer deadline kemarin jam 8 malam, ada beberapa pertandingan yang sudah dimainkan, dan gue syuting ini di 17 Juni pagi. Jadi kalian bisa pastinya udah ngeliat juga pertandingan di 16 Juni, di mana gue sendiri di sini ada kotak merah yang gue bilang itu merupakan pertandingan-pertandingan yang bisa kita targetin, atau pemain-pemain di situ bisa jadi kapten pilihan kita ya menurut gue. Jadi di 16 Juni menurut gue di situ ada Italia versus Swiss, yang ternyata benar, di mana Italia menang lawan Swiss 3-0, dan di mana kemarin bisa dibilang sebenarnya jadi bintangnya bisa dibilang Immobile dan juga Locatelli, dan mereka harusnya dapat poin yang paling banyak ya di situ. Jadi Italia kemarin juga terbukti bisa mendapatkan poin yang harusnya bisa dibilang lumayan banyak ya kalau kalian kaptenin pemain itu. Untuk Finland versus Rusia juga pertandingannya hanya berakhir 1-0, di mana gue rasa nggak banyak juga orang yang kaptenin pemain di match tersebut. Turki Wales mungkin banyak yang kaptenin Bale di sana. Bale berhasil mencetak 2 assist, tapi sayangnya gagal untuk mencetak penalti ya, dan juga walaupun poinnya sebenarnya udah cukup tinggi di sana Bale, tapi menurut gue ya harusnya Italia juga bakal lebih worth it ya. Kemudian untuk matchday hari ini di 17 Juni ada Ukraina versus North Macedonia, ada Denmark, Belgia, Belanda dan juga Austria, di mana menurut gue banyak banget pasti orang yang kaptenin pemain di Belgia.
Tapi gua rasa seharusnya emang kita juga kapten pemain Belgia, walaupun sebenarnya Denmark juga bukan tim yang bisa dibilang yang lumayan lemah gitu ya, tim yang bisa dibobol dengan mudah. Menurut gue juga enggak. Jadi walaupun banyak yang mungkin kaptenin Lukaku, Hazard, dan gue sendiri mungkin gue akan kaptenin Lukaku ya, tapi ada pemain-pemain di luar Denmark sama Belgia sendiri yang menurut gue juga oke buat kita kaptenin, kayak match Ukraina versus Makedonia, dimana pemain Ukraina ini menurut gue hebat banget, dimana dia lawan Belanda kemarin bisa mencetak 2 gol kemarin waktu lawan Belanda itu sendiri, dan lawan Makedonia yang kemarin bermain terbuka harusnya Ukraina juga punya peluang dalam mencetak poin yang tinggi. Kemudian untuk di 18 Juni menurut gue match yang akan banyak orang targetin adalah Inggris melawan Skotlandia, di mana kemarin kita tonton Inggris yang berhasil menang lawan Kroasia walaupun permainannya kurang menjanjikan menurut gue. Ya mungkin itu adalah permainannya Southgate gitu ya. Tapi sebenarnya gue sejujurnya kurang impress sama permainan dari Inggris sendiri, yang kita tahu dengan kualitas pemain Inggris seperti yang kita tahu harusnya permainannya bisa lebih bagus lagi. Cuma untuk lawan Skotlandia di match day kedua kali ini, Scotland yang pertandingannya kemarin kayak semua backnya ketiduran gitu ya. Gue rasa harusnya England juga punya peluang yang sangat besar dalam mencetak gol, apalagi England ya kalau dia menang sekali lagi dia bisa langsung maju ke babak berikutnya. Jadi ya harusnya England ini punya motivasi juga untuk menang lawan Skotlandia. Dan selain itu di tanggal 18 Juni ini menurut gue juga kurang menarik ya, kita mau kaptenin siapa lagi gitu. Pemain Swedia gue rasa banyak yang juga gak pakai selain Forsberg. Slovakia juga, Kroasia mungkin ya ada yang punya, gue gak tahu, Rebic mungkin ada yang punya Rebic, Perisic segala macam. Tapi gue rasa gak akan dikaptenin harusnya, terutama juga Ceko yang sedikit bergantung sama Patrick Schick, tapi harusnya juga ya nggak segitu banyak orang yang kaptenin Patrick Schick ya. Walaupun nanti di setelah ini gue akan bahas pemain-pemain mana yang bisa dibilang sebenarnya diferensial dengan statistik yang bagus banget, data yang bagus banget yang bisa kita kaptenin. Oke, tapi di 18 Juni harusnya kita semua kaptenin pemain dari Inggris itu sendiri. Kemudian untuk 19 Juni pertandingan terakhir di matchday kedua itu ada Hungaria lawan Prancis, Portugal lawan Jerman, dan juga Spanyol lawan Polandia. Di sini gue bilang bahwa akan banyak orang yang targetin Hungaria melawan Prancis, terutama pemain-pemain Prancis setelah kemarin menang lawan Jerman. Dan Hungaria kita tahu kemarin di menit-menit terakhir kebobolan sama Ronaldo 2 gol, dan ya bisa dibilang lumayan kendor ya di akhir pertandingan. Harusnya Prancis juga bisa melihat kelemahan Hungaria ini di mana harusnya bisa dimanfaatkan oleh pemain-pemain Prancis. Jadi gua rasa akan banyak juga pemain-pemain yang atau manajer dari Euro 2020 Fantasy yang akan kaptenin pemain di pemain Prancis. Tapi selain itu menurut gua sendiri pertandingan yang seru juga, Spanyol lawan Poland. Pastinya Spanyol yang seri kemarin dia pastinya harus menang di pertandingan ini. Gua rasa lawan Poland yang kemarin kebobolan 2 gol harusnya bisa dimanfaatkan oleh Spanyol. Dan Portugal lawan Jerman sendiri ya kita tahu pertandingan besar kayak Prancis lawan Jerman kemarin ya. Korea harusnya nggak gitu besar ya untuk dalam mencetak poin fantasy juga terutama. Jadi gua rasa sekian untuk pertandingan di matchday kedua, di mana beberapa pertandingan yang harusnya di situ banyak manajer dari Euro 2020 Fantasy Football yang akan kaptenin pemainnya, dan juga harusnya kita kaptenin di situ. Di atas kertas ini merupakan pertandingan yang bagus. Tapi setelah ini gue akan bahas pemain mana yang secara data punya data yang bagus banget dan juga kita bisa jadikan ini sebagai differential captain. Oke, di sini sendiri udah ada captaincy, bisa dibilang pemain-pemain yang punya statistik atau data yang cukup bagus di pertandingan pertama, matchday pertama Euro kemarin. Tapi menurut gue ini bisa dibilang sebagai differential captain ya. Jadi gak banyak harusnya yang kapten pemain-pemain ini, tapi menurut gue secara data kalau kalian cek website Euro 2020 Fantasy, bisa dibilang ini sekarang merupakan pemain-pemain yang punya data paling bagus untuk di matchday pertama kemarin. Nah, gue sendiri udah masukin 4 nama di sini. Yang pertama ada Patrick Schick dari Ceko, kemudian juga ada Olmo dari Spanyol, kemudian juga ada Yaremchuk dari Ukraina, dan juga terakhir ada Wijnaldum dari Belanda. Nah, kalian sendiri di sini bisa lihat data-data yang udah gue masukin, di mana ada gol, assist tercipta di matchday pertama, kemudian juga ada total attempt, di mana bisa dibilang total percobaan di matchday pertama itu, dan juga ada shot yang on target dan juga off target serta fixture-nya. Nah, menurut gue sendiri ada 4 nama yang bagus, yaitu tadi gue sebut. Dan pertama adalah Patrick Schick, di mana di matchday pertama dia mendapatkan 2 gol dan juga 0 assist. Di total time-nya ada 6. Menurut gue ini paling tinggi kalau kalian bisa lihat antara 4 pemain ini. Bahkan dari semua pertandingan pertama di matchday pertama, menurut gue Patrick Schick ini kalau nggak salah dia paling tinggi, pemain dengan total time paling tinggi dengan 6. Kemudian juga ada 5 kali on target, 1 kali off target, dan melawan Kroasia di pertandingan kedua nantinya. Jadi menurut gue Patrick Schick ini bagus banget secara data, tapi hanya satu yang menurut gue kurang adalah fixtures-nya di mana melawan Kroasia. Jadi kalau kalian orang yang percaya data,
tapi kalian mau mencoba misalnya mencoba peruntungan gitu ya untuk waktu melawan Kroasia, bisa dibilang diferensial gitu. Kalian bisa pakai Schick kalau kalian punya, dan juga kalian bisa kaptenin dia karena datanya sendiri ini menurut gue bagus banget di match pertama. Kemudian yang kedua ada Olmo, di mana dia nggak berhasil mencetak gol assist, cuma kemarin dia dari pemain Spanyol menurut gue dia adalah pemain dengan total attempt terbanyak di sana, ada 5 total attempt, dan juga di antara 2 on target dan juga 2 off target, dan mungkin harusnya satu lagi itu block ya, tadi attemptnya berhasil diblok sama pemain dari Swedia. Tapi di match day kedua fixture-nya akan melawan Polandia, harusnya Olmo ini juga bisa jadi pilihan kalian kalau kalian punya, bisa untuk kalian jadikan kapten. Kemudian yang ketiga ada Yaremchuk dari Ukraina, dan dimana dia berhasil mencetak 1 gol dan juga 1 assist kemarin, dengan total attempt-nya ada 4, dengan shot on targetnya 3 dan juga off targetnya 1, dengan fixture-nya akan melawan Makedonia Utara di pertandingan kedua, dimana menurut gue dengan data ini harusnya Ukraina pemain-pemainnya bisa kita targetin, termasuk Yaremchuk juga kita bisa jadiin kapten kalau kalian punya nanti di match day ya, di hari keberapa gue kurang ingat, tapi dengan lawan Makedonia Utara harusnya kita bisa targetin pemain-pemain Ukraina. Dan yang terakhir ada Gini Wijnaldum dari Belanda itu sendiri, di mana kemarin dia berhasil mencetak 1 gol dan juga membuat 5 attempt, 2 on target dan juga 1 shot off target, di mana nanti di pertandingan kedua dia akan melawan Austria, di mana seharusnya ini akan menjadi pertandingan yang lumayan sengit harusnya ya, karena Austria sendiri kemarin berhasil menang juga. Dan Belanda juga berhasil menang kemarin, walaupun bisa dibilang agak sama-sama susah ya untuk menangnya ya antara Belanda sama Austria ini sendiri. Tapi Belanda kemarin eksplosif banget, bisa mencetak 3 gol. Dengan Austria sendiri yang bisa dibilang Alaba juga cukup solid di lini belakang dari Austria itu sendiri, harusnya ini jadi pertandingan sengit. Tapi kalau kalian mau ya bisa dibilang mencoba keberuntungan lagi, kalian mau diferensial, kaptennya Wijnaldum mungkin bisa jadi pilihan, atau mungkin Dumfries dari sisi back yang bisa jadi kalian pilihan, terutama dengan Arnautovic yang katanya di-ban sama UEFA ya, jadi dia nggak bakal main di matchday kedua. Harusnya ya bisa dibilang mungkin Dumfries bisa jadi pilihan juga selain Wijnaldum untuk Belanda itu sendiri. Jadi seperti yang udah gue bahas, pemilihan kapten gue ada seperti yang di pertama kali gue bahas adalah matchday tadi yang gue kotakin merah, itu harusnya pemain-pemain yang akan gue kaptenin juga urutannya di situ. Tapi di sini sekarang udah ada pemain-pemain yang bisa dibilang diferensial selain pemain-pemain yang akan gue incer jadi kapten. Ini adalah pemain-pemain diferensial yang bisa kita targetin juga harusnya untuk jadi kapten. Ya harapannya ownershipnya rendah, jadi kita harusnya bisa ya maksimalin dia untuk naikin ranking kita kalau mereka berhasil mencetak poin yang banyak. Oke, jadi sekian video kali ini, thank you semua udah nonton. Jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe kalau kalian merasa terbantu. Oke, good luck untuk matchday keduanya, bye bye semuanya.